Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua sahabat Senta sekalian dimanapun saya berada? Lebaran berkah. Alhamdulillah hari ini saya berkunjung ke rumah Buya Suhaimi. Assalamualaikum Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buya Suhaimi inilah Ketua Muhammadiyah Provinsi Jambi dan merupakan keluarga Sendra. Dan insya Allah luar biasa. Ada Johan, ya putra beliau. Ini pengusaha muda Bangko, calon bupati insya Allah sebentar lagi, dan ini masya Allah luar biasa. Ya anak muda yang giat berusaha dan giat berdakwah, jadi insya Allah besar. Ada Ayah Haji Holid juga di sampingnya. Nah, ada pengusaha muda Bangko juga Yadi, ya, jadi masya Allah luar biasa. Ada apa? Gimana? Calon ketua DPD RI. Masya Allah luar biasa pengusaha. Nah, ada luar biasa sama Bang kita, Abang Agus luar biasa. Ini pengusaha dan filantropis kalau bagi saya sih. Beliau ini adalah seorang pengusaha tidak hanya di Provinsi Jambi tapi di banyak tempat bersama Kaimel. Jadi ini luar biasa bagi saya. Dan juga ada Ardian, ya, pengusaha muda juga, ada Henry pengusaha juga, dan banyak lagi yang lainnya istri-istri. Tapi satu hal yang menarik ya kira-kira Buya, di Lebaran ini kan apa pesan Buya ini? Tentu setelah 1 bulan penuh melaksanakan ibadah Ramadan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Hari ini merupakan hari raya yang kedua, tepatnya 2 Syawal 1445 Hijriah. Kami kedatangan seorang ulama muda. Jadi malu saya. Muda. Amin. Beliau sangat aktif di bidang dakwah di Jakarta dan menjadi dosen di berbagai perguruan tinggi yang ada di Jakarta. Bagi masyarakat Provinsi Jambi, beliau ini tidak asing, yaitu Dr. Hendra Khalid. Beliau setiap tahun datang ke Provinsi Jambi dan beliau kita manfaatkan sebagai pendakwah muda, bahkan mengisi khutbah Hari Raya Aidil Fitri kemarin di Kota Sarolangun di Muhammadiyah. Alhamdulillah, ini sebagai kebanggaan bagi kami keluarga besar Muhammadiyah di Provinsi Jambi. Mudah-mudahan dengan kehadiran beliau di rumah ini merupakan keberkahan yang luar biasa dan memberikan manfaat besar dan spirit juga bagi kami, terutama dari kalangan warga Muhammadiyah yang ada di Provinsi Jambi. Barangkali kita masih banyak berharap dengan pemikiran dan sumbangsih tenaga pemikiran beliau untuk Provinsi Jambi. Pada satu saat nanti beliau juga akan dimanfaatkan sebagai kader untuk pengembangan Institut Teknologi Bisnis Muhammadiyah Sarolangun ini. Insya Allah, mudah-mudahan besar harapan ini. Dan kami juga bertitip salam dengan beliau. Apa yang sudah dicapai dan sudah digapai, insya Allah bermanfaat bagi beliau dan bagi keluarga, dan termasuk juga warga Muhammadiyah yang ada di Indonesia ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, jadi tersanjung saya dari Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berkah ya, doain Buya Suhaimi sehat selalu bersama keluarga, dan masya Allah geliat dakwah Muhammadiyah Jambi sekarang luar biasa. Jadi beliau memadukan antara konsep sosiopreneur ya. Sosiopreneur ini menarik Bu ya. Sosiopreneur itu di satu sisi adalah sosial, tapi di sisi lain preneur itu adalah bisnis ya. Jadi memadukan antara kaum pedagang dengan kaum filantropis, itu menarik. Karena memang Ahmad Dahlan dulu juga pedagang juga kan Bu ya. Jadi dakwah berkembang. Lalu kemudian di NU juga pendiri NU juga kaum pengusaha juga. Jadi ini menjadi menarik bagi saya, Bang, lahir daripada Nahdlatul Tujar, kebangkitan pedagang melahirkan Nahdlatul Ulama, melahirkan ulama. Tapi sekarang kan pedagangnya ditakuti, malah ingin jadi tidak ingin menjadi pedagang. Jadi ini luar biasa. Bagaimana menurut Buya? Alhamdulillah, apalagi di Muhammadiyah akhir-akhir ini yang menjadi konsep dari pimpinan pusat Muhammadiyah, bagaimana untuk munculnya dari kalangan ulama-ulama Muhammadiyah tersebut, orang-orang yang entrepreneurship, kemudian bisa memadukan antara ulama
kemudian pengusaha. Pengusaha-pengusaha yang aktif sekarang alhamdulillah di Muhammadiyah ini banyak ya, apalagi di Jambi juga sudah ada yang memberikan kontribusi bagi Muhammadiyah. Berdirinya bangunan-bangunan megah di Provinsi Jambi khususnya untuk Muhammadiyah justru ditopang oleh pengusaha-pengusaha Muhammadiyah. Wah, luar biasa. Ya. Artinya Abdurrahman bin Auf Modren akan lahir dari Muhammadiyah dan Utsman bin Usman. Jadi dakwah itu harus ada bensinnya juga, Bu ya. Jadi tidak akan bergerak kalau tidak ada bensinnya. Nah, dari ayah nih sebagai pedagang nih, apa kira-kira dari sisi dakwah dan bisnis ini menarik kira-kira ya? Bisnis ya. Artinya kalau mau bangun masjid, makin yang dicari adalah pedagangnya. Proposalnya masuk pedagangnya. Jadi Masya Allah luar biasa. Jadi memang disitulah kemudian harta yang Allah titipkan para pengusaha, di situ menjadi menarik konsep al-ma'unnya Muhammadiyah. Ya, nah, Johan, ini pengusaha yang luar biasa. Ya. Gimana nih? Ya, pada dasarnya kalau dakwah itu tetap ada kaitannya sama dagang. Ya, pada zaman dulu ya pendakwah itu datang masuk ke Indonesia kan melalui dagang. Itu sangat sejalan. Masya Allah. Wah, luar biasa. Jadi ini pengusaha muda, apa nih? Jadi semangat dakwah dengan dagang itu satu jalan yang tidak bisa terlepaskan. Di mana Rasulullah juga pengusaha, tapi juga menyebarkan dakwah, kira-kira. Dan Masya Allah luar biasa. Nah, bagus. Sebagai seorang filantropis yang saya selalu lihat geliatnya di Jambi luar biasa. Dengan sekolah-sekolah pendidikan, lalu kemudian memadukan bisnis. Apa kira-kira terbayang oleh Pak Agus? Hubungan dengan bahwa kita itu berkaitan dengan bagaimana agama kemajuan. Allah tidak ada itu, wah, luar biasa. Artinya memang hasil bisnis kemudian dimanfaatkan untuk dakwah dan kemudian Allah tolong bisnisnya. Jadi tidak terbalik di mana kemudian dakwah tapi tidak punya mesin bisnis dan berbagai macamnya. Masya Allah. Nah, Ardian, gimana nih pengusaha juga ini? Dakwah dan usaha itu dari satu kesatuan, saling bersinergi, karena tanpa dana juga dakwah juga tidak bisa secepatnya. Dan menarik hasil riset Indonesia itu ternyata masyarakat Indonesia itu tingkat peduli sosialnya tuh paling tinggi sedunia, hampir beberapa tahun terakhir ini. Nah, ternyata diteliti kenapa orang bersedekah itu ternyata Bu ya karena faktor agama mendorong mereka. Jadi memang faktor dakwah dan bisnis itu menjadi menarik. Wah, terlalu lama kita ngobrolnya, tapi menarik ngobrol dengan Buya Suhaimi yang juga seorang ketua Muhammadiyah Provinsi Jambi dan juga seorang pengusaha. Jadi ini sulit carinya kira-kira gitu. Dan berkumpullah pengusaha-pengusaha dari tiap kota, dari Singkut, Bangko, Serwangun, ya, dan dari Provinsi Jambi. Dan ini spesial luar biasa. Semangat dakwah anak muda hari ini, semangat bisnis tidak boleh dilupakan. Setuju ya? Ya, setuju. Betul. Semangat bisnis cari uang yang banyak, tapi jangan lupa berdakwah, karena itulah menjadi bekal dunia dan akhirat kira-kira. Ya, apa juga cari harta banyak-banyak dari pagi sampai petang, kemudian pada saat meninggal semuanya ditinggalkan, dan apa yang telah diwakafkan, sedekahkan, dan itu akan menjadi penolong luar biasa untuk dakwah. Berkah salam hangat ya Senda. Mau salam apa Bu ya? Ya, kami pesan juga bagaimana pengembangan dakwah melalui perekonomian. Tentu saja ini dasarnya memang bersumber dari agama. Tanpa ada agama, kekuatan ini tidak akan kita rasakan. Jadi kenikmatan ini akan kita peroleh bukan hari ini, ketika kita banyak bersedekah, berimpak, untuk dakwah, berzakat, tapi kenikmatan ini akan kita peroleh nanti di hujung hayat dan nanti berhadapan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ternyata Bu ya. Zakat itu begitu berat sekali, sehingga bab zakat tuh saya setuju setelah bab iman. Iya, betul. Jadi iman dulu diajarkan, baru setelah itu zakatnya. Karena kalau 1 miliar zakatnya 25 juta ya. Kalau 40 miliar zakatnya 1 miliar. Jadi tangannya gemetar.
Jadi memang bab imannya dulu. Iya, betul, Iman betul. artinya dia yakin bahwa harta itu akan diganti oleh Allah. Iya, Jadi betul. kalau dia cuma dagang aja tidak yakin dengan bab iman, maka dia tidak akan pernah berzakat. Iya. 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 Makasih sahabat sekalian, berkah doain Buya Suhaimi dan Amin, amin. Terima Pak kasih. Johan, Ayah, kemudian Yadi dan Agus dan Ardian, Henry dan semua kita semua sehat dan semangat terus memperjuangkan agama Allah. Kita sampai nangis lah kira-kira. Rasulullah tuh sampai rontok giginya bagaimana agar kita kenal la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Pertanyaan sederhana, apa yang kita harus lakukan untuk meneruskan perjuangan dakwah Rasulullah? Kalau bukan kita, siapa lagi kira-kira? Iya. Berkah salam hangat Senda dari kota Singkut, Saralangun, Jambi bersama Buya Suhaimi, Ketua Muhammadiyah Provinsi Jambi. Selamat Lebaran, barakallah, salam zakat, salam dakwah dari kota Singkut, Saralangun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.